Oke, halo brother semua, kembali lagi di channel Under 250 Indonesia, bareng admin di sini ya. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya bisa nyobain after sahura tahun ini, walaupun ya ada PSBB dan lagi ada corona ya kan. Yang penting pakai glove, baju lengan panjang, sama pakai masker dalam mana. Ini aja gue udah pakai masker, pakai balaclava juga. Ini udah pengap ini mulut, udah keringetan. Oke, kenapa gue nge-record aja dari sini ya karena dari tadi gue diem aja, biar ada topiknya di sini aja langsung. Parah cuy, selama corona emang udara bikin jadi lebih seger ya kan. Dingin biasanya jam-jam segini tuh udah mulai panas, udah mulai anget-anget gimana gitu pagi-pagi kan. Cuman ini masih hangat, masih bener-bener udara masih dingin banget, parah. Kayak bukan BSD pada semestinya. Dan sudah mulai ramai yang senmori-senmorian. Gue bareng si Tri sama temen SMP gue naik CBR. Fun fact nih, temen SMP gue udah lama banget gak mori. CBR udah gak nyala 5 bulan kali ya. Baru dicuci aja baru kemarin, udah setengah tahun gak dicuci kan. Sekarang kita mau ke ice dulu, mau muter doang sih. Gak mau duduk-duduk nongkrong, enggak lah. Gak usah nyari mati dah, masih pengen panjang umur cuy. Katanya sih ice rame, katanya. Kita liatin aja. Ini gua pakai mic-nya settingan yang lama ya, karena takutnya kayak waktu test ride si Beat geledek suaranya ngilang ya kan. Kalau misalnya ini rada-rada pecah atau gimana ya mohon maaf, karena ini settingan lama. Gak tau kenapa sih Supra selama gue taruh di rumah sekalinya di bawah mori begini tuh bensinnya udah turun. boros sekarang si Supra, gila. Dari sini sih masih sepi ya, nggak tahu sananya. Biasanya mah sana-sananya udah kalau nggak rame, kalau nggak ada yang main willy-willian ya kan, as always. Pantau sih masih sepi ya. Kita muter aja deh ya. Kita muter ke jalan baru aja kali ya. Gue sih dapet info katanya di jalan baru atau sekitaran BSD sini katanya lagi mau ada razia polisinya. Katanya, terutama katanya di JB karena banyak yang main balap-balapan ya kan. Cuman ya mari kita lihat aja nanti JB seramai apa. Kita bahas apa ya hari ini ya, bingung juga gue bahas apaan. Oke, kita mending bahas project si Supra nantinya lanjutannya kayak gimana. Yang pasti nih yang gue bilang nih bagian biru yang gak jelas, cuman warna ini doang nih, biru sama ini kayaknya pengen gua karbonin nih, ini doang. Kalau yang ini kayaknya gue stiker hitam gini aja lah ya, kalau kelihatan hitam gini. Terus nih rem pengen gue ganti make Brembo RCS 14. Barangnya emang jarang banget, makanya gue nyarinya rada-rada susah. Jadi ya terus pakai tabung yang kecil aja lah. Supra mah tabung kecil-kecil aja. Terus kaliper depan juga pengen gue ganti Brembo yang 2 piston yang red logo. Belakang biarin standar aja karena gak terlalu kepake dan udah cukup pakem juga yang belakang. Jadi mending depan suka mulai rada-rada ngoros gimana gitu yang depan. Oke, kita mulai memasuki kawasan jalan baru. Sumpah dingin banget anjir, senora ini gua sama dingin BSD. Tuh orang disuruh social distancing ya kan, tuh masih banyak ya nongkrong selawe gitu, santuy parah.
heran kok rame gitu ya kan, santuy gitu rame, nggak ada pakai masker. Gila sudah rame JB bosku. Kakak aku kan muter balap jadi muter doang. Jadi sekarang kita mau kemana nggak tahu, nggak ada arah, termuter aja udah muter balik. Oh bensin udah turun lagi. Gak ngerti lagi padahal gue nyantai dari tadi. Ya aku main kesini kayak sekedar mau rolling doang ya kan, sama katanya mau ada yang COD stiker. Ya oke, gue bikinnya di sini, tapi nggak mau bikin ngumpul-ngumpul, gue ogah. Daripada gue pulang-pulang ODP kan kagak lucu. Iya bang, iya. Tadinya gue bareng sama si Cakra, cuman dia katanya lagi nunggu temennya, katanya mandinya lama, jadi ya udahlah. Duluan aja gue pengen nikmatin angin-angin begini anjir nih, angin-angin pagi. Sekarang gue bingung mau kemana. Ada motovlogger dari BSD, Bang Tanus di belakang dia. Mana kita? Kemana? Makanya gue juga nggak tahu. Ngumpul-ngumpul semua. Iya. Nggak tahu. Muter-muter aja lah. Sama ya kan. Kita tuh menghindari rame-rame pada bingung mau kemana. Kita muter di PK, katanya IPK sih. Kemarin gue lihat banyak yang foto di PK, kayak udah dibuka gitu. Tapi ah udah. Ada yang bilang katanya nerobos, ada yang bilang apalah. Ada yang kelakuannya. Itu sih ada orang ya. Ah udah dibuka. Oh nggak dibuka deh. Tidak dibuka tapi berarti kemarin pada nerobos. Jadi ya udah lah ya. Kayaknya ntar kita mau stop di JB aja deh. Stop doang, nggak nongkrong-nongkrong, nggak kumpul-kumpul. Buat COD stiker doang. Habis itu kita rolling lagi nggak tahu kemana. Hati-hati, di sini ada polisi tidur sangat tidak kelihatan, bisa membahayakan shock Anda. Bisa-bisa shock Anda langsung bocor sila. Nih, tuh. Keras bet keras. Udah gua bingung mau kemana lagi. Emang netnya cuma mau rolling gini doang, nikmatin angin pagi. Karena gue udah kangen banget nih angin pagi gini nih. Aku bingung kakak mau kemana. Gue males ya kalau main ke JB, berisika doang gue males. Sama-sama nggak tahu kemana. Nggak tahu aja gue pengen berhenti di mana, nggak tahu. Ramai semua. Hah? Ini rame, gue nggak mau rame-rame. Masih mau hidup, nggak mau mati. Situ. Ya udah. Kebiasaan kakak. Mau maju takut kena tabrak. Udah jalan duluan yuk.
Sampai sini dulu, nanti admin lanjutin kalau misalnya lanjut jalan lagi. Oke, sampai situ dulu. Sebelum lanjut ke videonya, gue stop di situ dulu karena gue mau jelasin dulu ke kalian kenapa gue berhenti di situ. Sebelum kalian ada yang ngomong, "Halo juga sebelum datang polisi udah kumpul-kumpul dan nongkrong-nongkrong." Enggak, sama sekali enggak. Gue berhenti di situ yaitu pertama karena gue udah bingung mau rolling kemana lagi, udah mau muter-muter kemana lagi. Dan gue berhenti di situ cuman 10 menitan atau 15 menitan buat mikir mau rolling kemana lagi. Dan setelah gue pikir mending setelah berhenti ini lanjut pulang aja lah, ya udah. Dari situ gue niatnya buat rolling bentar, muterin BSD, muter kemana kek, abis itu baru pulang. Yang kedua, gue di situ berhenti karena nyari duit. Nyari duitnya kenapa? Ya lagi saat-saat begini, kenapa nggak sekalian aja gitu, gue lagi keluar rumah sekalian nyari duitnya bikin COD stiker yang udah gue bilang dari hari Jumat dan Sabtu di story dan post. Ya udah, akhirnya pas lagi rolling mau arah pulang, ternyata terjadilah sesuatu, yaitu dikepung polisi udah kayak bintang 4 GTA. Kayak gimana kejadiannya? Lanjut aja ke video. Oke, kita lanjut. Muter-muter itu ada Harald itu kalau kelihatan. Itu ada rombongan tim arogan tadi, rame. Lagi pada belajar Willy ya kan, di sini mah enaknya belajar Willy. Mati udah. Oke, jadi di sini gue berhenti lagi karena teman gue yang Z800 ini mogok, kakinya soak. Habis itu kita baru lanjut lagi rolling dan akhirnya terjadilah sesuatu itu. Ya. Mana beat anjing? Beat segede gini Rai. Ya ada selingan sedikit tadi, temen gua Z8-nya akinya soak jadi berhenti dulu. Terus sekarang udah ketemu si Sakra, dia bilangnya bahwa iya gua bawa beat, bawanya Z8 lah. Jadi di sini gue muter balik karena gue ngikutin teman-teman gue kayak Cakra gitu-gitu pada muter balik. Nah ternyata pas gue lihat ke arah AI sana itu udah ada 2 atau 3 mobil polisi yang arahnya ke jalan baru. Gue kira ya bakal kalian mobil polisi mau lewat doang, mau liatin keadaan jalan baru gimana. Dan ternyata terjadilah berikut ini. Lanjut aja ditonton, yaitu rolling dulu baru dikepung. Oke, jadi di video ini gue ngomong sama sekali ya, ini gue pakai suara terpisah aja. Jadi setelah rolling ini tuh gue niatnya mau langsung cabut, mau langsung pulang, jadi gue diem aja ya kan. Tapi seperti yang kalian lihat nih di video, yaitu di ujung jalan tuh udah pada puter balik, udah pada lawan arah nggak jelas. Karena di situ tuh udah ada 3 atau 4 mobil polisi yang udah cekat jalan, jadi udah nutup jalan, nggak bisa pada lewat. Dan di sini ya gue ikutin arahan polisi aja dan nggak panik sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian kena razia kayak gini nih nggak perlu panik kalau kalian bawa surat-surat lengkap. Gue bawa surat-surat lengkap dan gue juga udah tahu kalau bakal ada razia, jadi nggak perlu panik, oke? Setelah gue ikutin arahan polisi buat putar balik, kalian bisa lihat nih di depan ada Z800, yaitu teman Harald, Bang Zaki, dan gue adalah salah satu orang di belakang dia pas dia crash. Iya, itu sedikit cuplikan dia crash, dan gue udah ngomong ke dia buat share sedikit dan aman-aman aja kata dia. Dia crash karena ada rider Z2,5 yang mungkin panik atau gimana ya kan pas ada razia, dan akhirnya low side plus nabrak Bang Zaki. Awalnya pas buat Bang Zaki crash, gue mau langsung berhenti buat tolong Bang Zaki. Cuman karena situasi belakang gue penuh motor dan daripada ada yang nabrak-nabrak, jadi gue ikutin arahan polisi aja ke arah ice. Belum sampai ujung jalan baru malah pada putar balik lagi karena disuruh oleh polisi di situ buat putar balik. Karena gue bingung mau kemana lagi, jadi gue balik lagi ke tempat Bang Zaki crash
dan niat gue buat bantuin Bang Zaki, tapi ternyata polisi di situ langsung ngusir lagi ke arah ICE. Pas nyampe ke arah ICE, bertemu lagi dengan polisi di situ, sampai diancam kayak gini ya. Setelah diancam gitu ya udah, gue bingung lagi mau ke arah mana. Akhirnya gue ikutin arahan polisi buat ikutan kumpul ke tempat rider-rider San Mori dikumpulin buat tanyain surat-surat dan dikasih arahan tentang PSBB. Ya, jadi ini video yang kalian lihat ini video setelah admin dilepasin pas setelah ketahan. Dan ini suaranya suara terpisah lagi ya, karena waktu admin nge-shoot video ini admin gak nyolok mic, jadi karena niatnya udah pengen pulang doang, tapi ketemu teman-teman admin dan Jakarta Willy Maniac, jadi ikutin riding bentar. Jadi pas di tempat kita dikumpulin itu tanyain surat-surat, terus pakai plat depan belakang atau enggak, atau kalau misalnya nggak pakai plat depan itu bakal ditahan lebih lama daripada yang pakai plat dua-duanya, ataupun sebaliknya yang nggak pakai plat belakang. Sekarang yang pengen admin pertanyakan tuh, ini razianya itu tentang PSBB atau razianya karena balap liar. Kalau misalnya balap liar oke lah nanyain surat-surat, tapi pas dikumpulin ini arahannya tentang PSBB. Kalau tentang arahan PSBB, kenapa harus ada surat-surat? Setahu admin kalau misalnya razia PSBB itu nggak perlu nanyain surat. Razia PSBB itu nanyainnya tuh kayak pakai masker atau enggak, boncengan atau enggak, terus pakai sarung tangan apa enggak, social distancing apa enggak. Sedangkan kumpul-kumpul itu nggak social distancing, bener-bener pakai motor mepet-mepet, orang-orangnya pada mepet-mepet. Jadi ya kalau misalnya emang razia tentang PSBB harusnya sih kayak dibikin baris berbaris, dipisah-pisah barisnya atau gimana. Yang penting hindarin social distancing. Beberapa dari kalian juga ada yang nanya, itu setelah dikasih arahan tentang PSBB itu masih boleh riding di BSD atau enggak? Sebenarnya sih polisinya enggak ngasih tahu masih boleh riding San Mori atau nongkrong di situ gimana. Cuman ya buat kalian yang kalau masih mau riding, masih mau San Mori atau apapun itu, jangan lupa social distancing yang pertama. Kalau mau riding sama temen ya paling maksimal 3 orang lah, bertiga aja udah. Dan ridingnya itu udah sekedar rolling aja, gak perlu yang nongkrong-nongkrong, gak perlu yang ngopi-ngopi, gak usah. Intinya cuma rolling doang, habis itu pulang, udah gitu doang. Yang kedua, jangan lupa helm, sarung tangan, masker, sama bawa hand sanitizer ya kan. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada nemuin atau mau ngadain morgap-morgap atau gimana, mikir dah lu, kalau punya otak mikir dah. Lagi begini lu riding rame-rame, otak lu di mana anjing? Daripada kena beginian kan viral lagi ya kan. Tentu kalau misalnya ada yang begini terus ngadain morgap, under bakal viralin. Tenang, itu mah tenang aja pasti. Jadi segitu dulu video after sahur ride ke San Mori di BSD. Kalau misalnya ini uploadnya sebelum lebaran ya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya admin ada salah ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya mau follow Instagram under di kiri atas. Oke, itu semua.